Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ruslan Abdul Goni dengan NPI 146220013. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum saya dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 5 dari mata kuliah pengolahan citra digital untuk memenuhi nilai ujian dosen pembimbing. Nah, di sini adalah praktikum pada pertemuan pertama. Ini ini ada sebuah fungsi untuk membaca citra yang bernama mata.jpg. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan citra asli dengan nama mata.jpg ini tadi. Kemudian di 1B ini adalah digunakan untuk mengkonversi citra dari citra asli ini menjadi format grayscale. Setelah dikonversi menjadi citra grayscale akan ditampilkan yang hanya memiliki satu saluran intensitas saja. Kemudian 1C. Nah, untuk 1C ini adalah untuk histogram dari citra grayscale. Ditampilkan menggunakan fungsi imhaze. Ini untuk distribusi nilai intensitas pixel pada citra grayscale tersebut. Kemudian di 1D. Nah, untuk 1D ini histogram untuk histogram equalization. Nah, histogram equalization ini dilakukan dengan fungsi histek untuk meningkatkan kontras citra. Kemudian hasil citranya diproses dan ditampilkan histogram baru dan divisualisasikan. Kemudian disimpan pada file dengan nama mata1f.jpg. Oke, kemudian masuk ke bagian kedua, pengolahan kontras dan gamma. Nah, di 2A ini membuat citra negatif. 2A ini membuat citra negatif dengan membalik intensitas warna dari pixel. Kemudian hasil citra disimpan dengan nama imnec mata.jpg. Kemudian untuk 2B ini koreksi gamma sederhana dilakukan dengan nilai gamma 0,2 dengan menggunakan fungsi mjust. Kemudian citra hasilnya disimpan di imlogmata.jpg. Di sini. Oke, kemudian di 2C. Untuk 2C ini koreksi gamma dengan berbagai nilai gamma. Jadi nilainya ada 0,2, 0,5, 2, dan juga 4. Kemudian setiap citra hasilnya disimpan dengan nama file yang mencerminkan nilai gamma seperti contohnya ini. mgamma 1 mata.jpg, mgamma 2 mata.jpg, mgamma 3 mata.jpg, dan mgamma 4.jpg. Oke, kemudian untuk yang 2D ini adalah contrast stretching. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan intensitas warna citra menggunakan fungsi mjust. Kemudian hasilnya disimpan sebagai mstretchmata.jpg. Kemudian yang 2E adalah histogram equalization pada citra asli. Histogram equalization diterapkan langsung pada citra asli, bukan citra yang grayscale ya, dan hasilnya akan disimpan di mhestekumata.jpg. Kemudian adalah yang ketiga, smoothing filter atau box filter. Filter rata-rata akan dilakukan di ukuran 5x5
7 kali 7, dan 9 kali 9. Hasil setiap filter ditampilkan untuk melihat efek perataan intensitas pada piksel. Kemudian untuk yang 3B, smoothing filter, Gaussian filter. Nah, untuk ini filter Gaussian dengan ukuran kernel 5 kali 5 dan sigma deviasi standar 1, 2, dan juga 3. Hasil dari setiap parameter filter Gaussian akan ditampilkan untuk mengevaluasi efek pengaburan atau blurring. Kemudian yang ketiga, 3C, sharpening atau Laplacian filter. Filter Laplacian ini diterapkan untuk meningkatkan ketajaman dan mendeteksi tepi pada citra. Hasil filter ini ditambahkan ke dalam citra asli untuk menciptakan citra yang lebih tajam. Kemudian ini ada Sobel filter untuk membuat filter Sobel, dan ini adalah Prewitt filter juga untuk membuat filter Prewitt. Oke, kemudian jika kita running programnya, maka bentar, kita di pad dulu. Kemudian ini pertemuan 1. Nah, jika kita run, maka hasilnya seperti ini. Di figur 1 ini akan ada citra asli. Kemudian figur 2 ada citra grayscale. Figur 3 ini ada histogram equalization. Kemudian di figur 4 ada citra kontras. Figur 5 ada histogram juga. Kemudian figur 6 box filter, average filter 5. Kemudian figur 7 box filter, average filter 7. Figur 8 box filter, average filter 9. Figur 9 Gaussian filter 5,1. Figur 10 Gaussian filter 5,2. Figur 11 Gaussian filter 5,3. Figur 12 ini Laplacian filter edge enhancement. Kemudian di figur 13 ini ada citra asli. Figur 14 ada Sobel vertikal. Dan figur 15 ada Prewitt filter horizontal. Oke, ini adalah tugas pada pertemuan pertama praktikum pengolahan citra digital. Nah, selanjutnya praktikum yang modul kedua. Di modul kedua ini ASLab sudah menyiapkan beberapa file fungsi. Di antaranya adalah adapt median, adaptif, add noise, main filter, dan juga orthsal filter. Kemudian di bagian pertama ini ada implementasi citra Phantom. Nah, ini untuk membuat citra Phantom, memanfaatkan fungsi Phantom untuk membuat citra Phantom bertipe modified shape Logan dengan resolusinya 300 kali 300 pixel. Kemudian citra Phantom ini akan disimpan dalam format 8 bit menggunakan fungsi im2uin8. Nah, setelah itu hasil citra akan ditampilkan menggunakan imshow dan disimpan dalam file phantom.jpg. Kemudian yang B ini menambahkan dan mengenal berbagai jenis noise. Di antaranya ada Gaussian, Rayleigh, Erlang, salt and pepper. Setiap hasil citra dengan noise akan ditampilkan diikuti dengan histogram untuk memahami distribusi pixel akibat noise tersebut. Subplot akan digunakan untuk membandingkan histogram dari masing-masing jenis noise. Kemudian yang C menjalankan operasi main filtering.
Nah, di bagian main filtering ini akan diterapkan pada citra yang terkena noise saja. Filter ini mencakup arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, dan contramonic mean. Apa sih arithmetic mean ya? Arithmetic mean itu menghitung rata-rata nilai pixel dalam jendela filter. Kemudian untuk geometric mean itu menggunakan rata-rata geometrik untuk menjaga detail. Untuk harmonic mean ini cocok untuk noise salt. Kemudian ada contramonic. Untuk contramonic ini memiliki parameter QQQ yang menentukan penghapusan noise salt. Kemudian hasil citra dengan masing-masing metode filter akan ditampilkan dalam subplot yang memungkinkan perbandingan dampak masing-masing filter terhadap noise tertentu. Kemudian yang D, menjalankan operasi order statistic filtering. Nah, filter statistik urutan akan diterapkan untuk mengatasi noise, yaitu median filter yang efektif untuk salt noise and paper dengan menjaga detailnya. Kemudian max filter menghilangkan noise paper tetapi memperbesar noise salt. Kemudian min filter dia akan menghilangkan noise salt tetapi memperbesar noise paper. Kemudian alpha temp main filter, nah yang ini dia akan mengabaikan nilai ekstrem sebelum menghitung rata-rata yang cocok untuk noise campuran. Kemudian apabila di run, nah dia akan seperti ini. Nah, apabila di run maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengeluarkan citra phantom yang bernama phantom.jpg ini tadi. Kemudian ada add noise-nya. Sorry. Nah, ini adalah citra phantom.jpg. Kemudian ini jika diterapkan dengan Gaussian filter. Kemudian ini jika diterapkan dengan Rayleigh. Ini jika ditetapkan dengan Erlang. Ini jika ditetapkan dengan salt. Ini dengan paper dan ini salt and paper. Kemudian ini ada histogram dari Gaussian noise, histogram Rayleigh, histogram Erlang, histogram salt noise, paper noise, dan histogram salt and paper noise. Nah, ini jika dia dalam plot tadi ya, ada original with Gaussian noise, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, centramonic, ada Q1,5 dan Q1,5. Kemudian ini original with Rayleigh, ini yang Rayleigh. Ada arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, ini juga sama. Jadi ini untuk yang Gaussian, ini yang plot untuk yang Rayleigh, ini plot untuk yang Erlang, ini plot untuk salt noise, ini
plot untuk paper noise, dan ini untuk salt and pepper noise. Oke, ya, ini untuk kemudian ini ada median filter 7x7, adaptive median filter. Ini untuk dari dataset saya ya, yang dataset mata.jpg itu tadi, ada arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, contramonic, max filternya, min filter, alpha trim ini jika diterapkan dengan Gaussian noise, adaptive filter, adaptive median filter. Ini untuk pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga ini yang pertama adalah citra awal yang diimpor menggunakan fungsi imread. Untuk citranya masih sama dengan nama mata.jpg. Kemudian akan dirubah ke citra grayscale menggunakan RGB to gray. Kemudian ini untuk ya tugas yang A ya. Kemudian ada yang B, melakukan deteksi tepi dengan metode Robert Cross Detection. Nah, deteksi tepi menggunakan metode Roberts dilakukan dengan fungsi H, dengan parameter Roberts. Variasi threshold seperti 0,1 dan juga 0,2 diterapkan untuk mengeksplorasi sensitivitas deteksi tepi. Nah, dengan threshold yang lebih rendah, maka mendeteksi tepi lebih banyak tepi yang masuk yang lemah, sedangkan threshold yang lebih tinggi akan menghasilkan tepi yang lebih bersih dengan mengabaikan detail-detail kecil. Kemudian ini yang C adalah melakukan deteksi tepi dengan metode Prewitt. Metode Prewitt ini digunakan dengan prinsip yang sama, yaitu menghitung perubahan intensitas piksel di arah horizontal dan juga di arah vertikal. Kemudian threshold yang diterapkan akan menentukan jumlah detail yang terdeteksi. Ya, di sini thresholdnya masih sama, 0,1 dan juga 0,2. Kemudian yang D, lakukan deteksi tepi dengan metode Sobel. Metode Sobel ini akan memanfaatkan gradien intensitas untuk mendeteksi tepi dengan amplifikasi pada perubahan intensitas yang besar. Threshold rendah menghasilkan lebih banyak tepi, sedangkan threshold tinggi memberikan hasil yang lebih bersih. Kemudian deteksi tepi menggunakan metode Kenny. Ini metode Kenny ini akan mempertimbangkan gradien intensitas dan hysteresis thresholding. Variasi parameter threshold, low high, dan sigma filter Gaussian dieksplorasi. Threshold rendah lebih sensitif terhadap tepi kecil, sedangkan sigma yang lebih tinggi akan mengurangi noise. Kemudian ini ada segmentasi dengan thresholding. Ini histogram thresholding dengan menggunakan metode Otsu. Ya, metode ini menggunakan histogram intensitas untuk menentukan ambang batas optimal dengan fungsi outbrace dan inbrace. Nah, metode ini akan menghasilkan citra biner berdasarkan intensitas yang global. Kemudian ada global image threshold, ini juga menggunakan Otsu. Kemudian ada adaptive thresholding. Adaptive thresholding ini untuk menentukan ambang batas lokal bergantung pada sensitivitas dan polaritas foreground. Variasi nilai sensitivitas 0,2, 0,4, dan juga 0,7 dieksplorasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan segmentasi. Kemudian ini ada segmentasi dengan K-means clustering, di mana citra grayscale akan diubah ke dalam bentuk vektor dan akan di-clustering menggunakan metode K-means dengan jumlah cluster tertentu, misalnya K5. Misalnya K5, maka jumlah clusternya dia akan ada 5 cluster. Kemudian clustering berdasarkan warna.
Citra berwarna akan dikonversi ke berbagai ruang warna seperti RGB, HSV, CIA, LED, dan juga yang lainnya. Kemudian clustering berdasarkan filter Gabor. Nah, untuk clustering berdasarkan fitur Gabor ini digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur, panjang gelombang, dan orientasi yang berbeda digunakan untuk mendeteksi pola tekstur. Nah, apabila di running, maka dia akan memunculkan beberapa output. Ya. Di sini ada kurang lebih sekitar 20. Nah, ada 25 output. Nah, ini adalah output yang K-means clustering. Ini dua cluster di mana dia akan memunculkan dua warna saja. Kemudian ini K-means clustering 3 cluster, maka dia akan memunculkan 3 warna. Ini K-means clustering 4 cluster, maka dia akan memunculkan 4 warna. Dan ini 5 cluster, dia akan memunculkan 5 warna. Nah, ini untuk citra grayscale-nya. Ini untuk figur citra yang aslinya. Nah, ini untuk Roberts, metode Roberts tadi. Ini ada Roberts yang default, Roberts threshold 0,1, dan Roberts threshold 0,2. Ini untuk yang filter private, ada private default, private threshold 0,1, dan threshold 0,2. Ini untuk filter Sobel, default, Sobel threshold 0,1, dan Sobel threshold 0,2. Ini untuk Kani, yang default, Kani 0,1, 0,6, Kani 0,5, 0,8, dan Kani 0,2, 0,3. Ini untuk Kani 0,3, 0,6, sigma sama dengan 1, dan ini Kani 0,3, 0,6, sigma sama dengan 2. Kira-kira untuk tugas yang pertemuan 3 seperti ini. Nah, selanjutnya adalah praktikum yang modul keempat. Nah, di sini adalah morphological image processing, di mana dia akan nanti misalkan melakukan dilasi atau melakukan erosi, maka dia akan menggunakannya dengan diamond, dengan disk, dengan octagon, dengan line, dengan rectangle, dan juga dengan square. Nah, kemudian di sini adalah membaca inputan yang sudah saya simpan dataset saya, yaitu ini mata.jpg. Kemudian dia akan dirubah menjadi citra grayscale dari citra asli menjadi citra grayscale dengan RGB to gray ini. Kemudian ini akan menggunakan salah satu citra pada modul ketiga, yaitu object resolving. Kemudian di sini ada proses dilasi atau operasi dilasi, di mana operasi dilasi ini akan dilakukan dengan elemen struktur seperti diamond, disk, octagon, line, rectangle, dan juga square. Kemudian hasilnya akan menunjukkan bagaimana setiap elemen struktur mempengaruhi perluasan area objek pada citra biner. Kemudian yang kedua adalah melakukan erosi, di mana erosi sendiri akan diterapkan menggunakan elemen struktur yang sama dengan dilasi. Operasi ini akan menghasilkan pengurangan area objek, mempertegas batasan, dan menghilangkan detail-detail kecil. Kemudian melakukan opening citra, operasi opening dan juga operasi closing citra. Untuk operasi opening sendiri dilakukan untuk menghilangkan noise kecil tanpa mempengaruhi struktur utama objek. Kemudian untuk yang closing ini untuk memperbaiki kontinuitas kontinuitas. Setiap operasi akan menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada elemen struktur yang digunakan.
Kemudian ada boundary extraction, di mana dia ini memiliki dua mode, yaitu BW prim dan juga BW boundaries. Untuk BW prim ini fungsinya adalah untuk mendapatkan pixel di sepanjang batas objek, sedangkan untuk BW boundaries ini untuk menghasilkan koordinat kontur. Kemudian ada skeletonization. Nah, di mana skeletonization ini skeleton objek diperoleh menggunakan operasi BW morph dengan parameter scale. Proses ini akan mereduksi objek menjadi garis-garis tipis yang merepresentasikan struktur dasarnya. Kemudian ada image representation dan description. Nah, ini untuk yang pertama adalah membaca inputan juga sama dari citra saya, citra asli, dirubah menjadi citra grayscale menggunakan RGB to gray. Kemudian yang B, dia akan menggunakan citra hasil thresholding pada praktikum modul ketiga, yaitu OSU thresholding. Kemudian ini untuk mendapatkan region descriptor. Region descriptor ini adalah karakteristik wilayah pada citra seperti centroid, panjang sumbu mayor, dan panjang sumbu minor. Kemudian yang ini untuk mendapatkan tekstur deskriptor. Kemudian yang ini untuk mendapatkan fitur tekstur kontras dan homogeneity. Nah, apabila di run, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, ini adalah citra grayscale, citra asli saya yang sudah dikonversi menjadi citra grayscale tadi. Kemudian ini ada citra thresholding OSU pada praktikum modul ketiga. Nah, ini dari citra thresholding, ini dilasi menggunakan diamond. Ini dilasi dengan menggunakan disk. Ini dilasi dengan disk 8. Ini dilasi dengan octagon, dan ini dilasi dengan line. Ini untuk yang ini ada dilasi dengan rectangle, dan ini dilasi menggunakan square. Ini untuk proses erosi. Ini proses erosi dengan diamond, proses erosi dengan disk, proses erosi dengan disk 8, proses erosi dengan octagon, proses erosi dengan line, dan proses erosi dengan rectangle. Ini masih ada proses erosi dengan square. Kemudian ini yang opening dengan diamond, opening dengan disk 8, opening dengan octagon, opening dengan line, opening dengan rectangle, dan opening dengan square. Ini untuk yang closing dengan diamond, closing dengan disk 8, ini closing dengan octagon, ini closing dengan line, closing dengan rectangle, closing dengan square. Dan ini untuk boundary extraction dengan BW prim, ini boundary extraction dengan BW boundaries. Ini skeleton citra biner, titik akhir skeleton, titik akhir yang diperbesar, dan skeleton dengan titik akhir yang diperbesar. Nah, ini untuk GLCM offset representation dari citra grayscale dan juga citra thresholding OSU. Nah, selanjutnya adalah untuk pertemuan kelima ya. Untuk pertemuan kelima ini saya sudah menyiapkan dataset. Jadi ini untuk data setnya saya sudah. Nah, ini untuk datasetnya ada data test dan juga data train. Nah, di sini ada 3 data train, ada cat, ada go, dan juga ada dog. Begitu juga dengan data test juga sama, ada 3 dataset. Nah, kemudian ini Asep juga sudah menyiapkan beberapa file yang saya gunakan untuk praktikum kelima ini. Nah, untuk di praktikum kelima ini ada yang pertama adalah memanggil pet dari dataset dan juga data train, di mana data petnya ada di ini. Terus kemudian ini ada klasifikasi dengan KNN classifier, ya, di mana ini
memanggil data path-nya, kemudian ada kategorisnya yaitu cat, cow, dan juga dog. Kemudian ini untuk membaca data train, kemudian ini untuk mendapatkan path dari gambar train yang sudah saya siapkan tadi. Kemudian ini untuk ukuran feature atau dimensi dari fiturnya. Ini untuk ukuran vocabulary yang sama dengan jumlah cluster dalam K-means clustering. Kemudian yang ketiga, vector quantization. Ini untuk mendapatkan POV dari data training. Kemudian ini untuk klasifikasi dengan menggunakan KNN classifier. Pembentukan model KNN berdasarkan training feature. Kemudian ini untuk memprediksi label dari testing feature berdasarkan model KNN. Dan ini untuk menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi dengan perceptron classifier. Nah, ini konversikan label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner menggunakan ini. Kemudian untuk mendapatkan bentuk integer, maka new train labels ini untuk merubah dari integer menjadi biner. Kemudian klasifikasi menggunakan perceptron classifier atau single layer neural network. Ini untuk pembentukan model NN berdasarkan training feature. Kemudian ini set jumlah epoch maksimum dengan defaultnya berjumlah 1000. Kemudian set bias atau threshold dengan defaultnya sama dengan 1. Kemudian ini untuk memprediksi label dari testing feature berdasarkan model NN. Ini untuk menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Kemudian yang ketiga, klasifikasi dengan multilayer perceptron classifier. Konversikan label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner. Nah, ini untuk mengubah integer ke vektor menjadi biner. Kemudian klasifikasi menggunakan backpropagation classifier atau multilayer neural network. Ini untuk pembentukan model NN berdasarkan training feature. Ini untuk memprediksi label dari testing feature berdasarkan model. Nah, ini untuk menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Dan yang keempat, klasifikasi dengan CNN classifier deep learning. Ini untuk membaca datasetnya, kemudian membagi data training dan data test palsu untuk validasi. Kemudian ini untuk pembentukan layar jaringan yang akan digunakan dengan ukuran filter 3x3, jumlah filternya 8 dengan padding sesuai ukuran. Kemudian ini untuk filter ukuran 2x2 dengan langkah straight sama dengan 2. Dan ini untuk fully connected layer dengan ukuran output 10 sama dengan jumlah kelas kategori dengan parameter training. Kemudian ini proses training dengan menggunakan lapisan yang sudah didefinisikan. Ini klasifikasi data test dengan jaringan net yang sudah di training. Kemudian ini untuk menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Nah, apabila di run maka dia akan seperti ini. Nah, apabila run dia hasilnya akan seperti ini. Ini untuk performance, untuk trading state, ini untuk error histogram, dan ini untuk regression. Nah, itu dia merupakan praktikum saya dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.